Baik, sudah 40. Saya baru mereview 5 ya, kemarin karena pekan kemarin banyak tugas di luar. Saya baru mereview 5 art draft ya. Eh, saya usahakan pekan depan ya, pekan depan itu artinya selama satu pekan ke depan saya akan selesaikan semua review untuk kemudian kita bahas. Namun kita tentu berpacu dengan waktu karena kita sudah memasuki pekan-pekan terakhir ya. Sekitar mungkin tinggal 3 atau 2 pertemuan lagi ya kira-kira ya. Baik, nah untuk hari ini saya ingin eh, memberikan panduan tentang penggunaan Mendeley. Penggunaan Mendeley untuk memanage, untuk mengelola referensi. Baik, yang sudah bisa menggunakan Mendeley bisa tolong memberikan respon dengan tanda apa namanya? Apa di sini apa? React dengan hand gesture. Hand gesture apa? Mana sih? Oh, kelihatan. Bentar. Ya bisa tolong yang sudah bisa menggunakan Mendeley tolong apa? Tuh pakai tanda jempol. Tolong apa namanya merespon dengan dengan jempol yang sudah bisa menggunakan Mendeley. Ya itu klik tombol react kemudian apa thumbs up atau tanda jempol yang sudah bisa menggunakan Mendeley. Oh, nggak ada yang merespon. Ini antara dua, antara nggak bisa merespon karena mungkin apa? Mungkin ada yang lagi di acara, ada yang lagi di jalan ya, atau memang belum bisa semua. Nah, sepertinya nggak mungkin Lupa kalau lagi, belum bisa semua. Ustaz. Lupa lagi dulu pernah, tapi lupa lagi. Udah lama. Sudah pernah ya? Udah satu tapi udah dulu pernah di download, tapi udah lama nggak ini lagi. Dulu kan Oke, baik. dulu pernah S2, tapi ini lagi lupa lagi. Udah lama. Harus diulang lagi kayaknya. S2 di mana, Ustaz? Dulu pernah S2 di Sumbar Ustaz dulu, cuman nggak selesai karena ada beberapa hal pekerjaan yang nggak ini ya. Nah, Terbagi. skripsinya sudah pakai Mendeley belum? Oh belum, dulu tahun 2003 Ustaz. Kita 2003 Masya Allah. masih sangat manual sekali dulu. 2003 kita masih pakai itu ya, tulisan tangan ya. Tulisan tangan Ustaz. Dulu bahasa Arab tulisan tangan. Merekam referensi pakai tulisan tangan ya, mencatat. Baik. Ya, Ustaz. Kayaknya diulang lagi. Ya, oke, insya Allah ya dalam waktu ini singkat ya. Baik. Ya kalau begitu, mohon maaf nih saya anggap belum bisa semua. Dalam arti ya mungkin ada yang lupa karena namanya aplikasi ya. Semakin jarang digunakan ya pasti lupa ya. Kita kan aplikasi yang paling sering ya paling WhatsApp gitu ya. Yes. Kadang WhatsApp pun kalau disuruh tolong share file lah. Kadang kalau nggak terbiasa juga bisa lupa ya dalam sebuah aplikasi sesederhana WhatsApp. Nah, apalagi aplikasi yang seperti Mendeley. Nah, saya berikan ini dulu ya. Mendeley ini fungsinya adalah untuk mengelola referensi.
Ya, seperti kita dulu kalau mengelola referensi secara manual, secara baik tulisan tangan maupun menyimpannya di file, ya, intinya sih sama ya, mengelola Mendeley. Mengelola referensi, ya, atau dalam tanda atau bahasa teknisnya mengelola footnote dan daftar pustaka. Ya, footnote di halaman-halaman utama tesis kita dan daftar pustaka di yang paling akhir ya. Nah, dengan Mendeley ini kita dimudahkan kita akan pertama dalam penyimpanan apa namanya? Penyimpanan referensi yang yang kita gunakan di dalam footnote tesis kita. Ya. Nah, kita dimudahkan itu. Sebentar, kok ke sini. Share dokumen, whiteboard, eh, whiteboard, share. Bentar ya. Hmm, new whiteboard, use whiteboard class. Oke. Bentar. Pertama menyimpan referensi. Jadi fungsi Mendeley ya. Yang kedua adalah sinkronisasi referensi dan daftar pustaka. Nah, ini yang kedua ini yang paling utama kemudahan yang kita ingin dapatkan. Kalau menyimpan kan kita bisa mencatat dengan tangan ya, menyimpan di file ya, mengetik dan seterusnya. Tapi kalau yang kedua ini yang tidak mungkin didapatkan kalau masih manual, yaitu sinkronisasi referensi footnote ya maksudnya. Jadi di sini maksudnya adalah sinkronisasi footnote ya, footnote ya dan daftar pustaka. Nah, yang ketiga ini juga yang nggak kalah penting ya. Ini apa istilahnya itu? Jadi referensi yang kita simpan di Mendeley itu kita nggak nggak apa kalau apa namanya ah, mudah ketika kita membutuhkan kembali apa sih namanya ya. Jadi kan kalau kita manual baik tulis tangan atau file, kalau kita ingin misalnya kita ingin ingin mengingat-ingat dulu saya waktu skripsi itu pakai referensi apa saja sih gitu ya. Nah dengan Mendeley ini mudah gitu ya. Apa sih namanya ya? Narasinya apa saya nggak bisa nulisnya itu. Intinya kalau kita ingin tahu referensi yang kita gunakan 10 tahun yang lalu bahkan itu apa ini mudah gitu. Nah Mendeley ini seperti email sebenarnya ya. Seperti email artinya ya memang dia juga penggunaannya bisa berdasarkan email. Artinya Anda bisa membuat akun Mendeley ini sebanyak mungkin sesuai email yang Anda punya. Ya, atau satu email untuk apa namanya? Oh, saya kira enggak ya. Satu email memang untuk satu akun Mendeley. Cuma saya sarankan ya mending punya satu dulu nih. Nanti baru kemudian kalau sudah apa mungkin agak crowded dalam mengelola mau atau misalnya kalau akun yang satu untuk artikel, yang satu untuk tesis, silakan. Tapi
satu akun pun kan nanti bisa di dalamnya dikelola bahwa mana yang artikel itu nanti bisa dibuat. Nah ini ya, ini yang nomor tiga ya memorize saja gitu ya. Jadi mengingat, ya mengingat ini kan tidak hanya mengingat, kadang kita membutuhkan yang kita gunakan pada tulisan-tulisan kita sebelumnya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ya apakah itu peningkatan ya misalnya ya ya seperti orang ngaji kitab begitu ya. Saya waktu SD kitabnya kalau fikih misalnya, fikih bacanya adalah ya eh, apa itu? Dulu apa namanya? Saya lupa juga ya. Lalu nanti meningkat takrib ya SMP takrib misalnya. SMA atau aliyah Fathul Mu'in. Nah, pas kuliah sudah fikhul al-fiqh al madhab al-arba'ah atau al-fiqh al-islam wa idillatuhu. Jadi ini juga menjadi semacam apa sih bahasanya itu profil ya. Profil kita ini dalam membuat tulisan itu sudah berdasarkan referensi apa saja. Nah, itu ya. Nah, ini yang 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 paling bermanfaat kegunaan yang kita dapatkan dari Mendeley. Nanti karena sifatnya adalah aplikasi, maka tentu ini tidak apa namanya, memang tidak secara langsung menjadi penyebab atau menjadi pendukung bahwa tulisan kita bagus. Ya, artinya dengan Mendeley itu tulisan kita belum tentu bagus gitu. Tapi ada kemungkinan tulisan kita menjadi lebih rapi dalam konteks referensinya. Ya. Nanti kemudian secara teknis itu juga memudahkan kalau satu referensi itu kita gunakan berkali-kali di dalam satu karya ilmiah, baik tesis maupun artikel. Sehingga ketika dengan mendelete tinggal apa namanya, ketik nama pengarangnya atau judulnya di dalam aplikasi itu. Nah, kemudian nanti akan muncul lalu kita tinggal klik lalu dia akan secara otomatis apa eh, akan tercatat di dalam di halaman yang kita nanti akan gunakan. Ini teorinya gitu ya. Baik, kita langsung saja praktek bagaimana eh, penggunaan atau mengawali menggunakan Mendeley. Nah, maka semuanya silakan yang sudah mendownload ya maupun yang belum ini hampir sama prosesnya. Kita awali dulu masuk ke mana? Ke laman Mendeley yaitu mendeley.com ya. Mendeley.com ya. Ini saya ketik ulang mendeley.com. Nanti akan muncul ini ya, muncul apa namanya? Muncul ini. Baik, Kak, ini di akun ini saya sudah punya. Mungkin saya akan menggunakan yang belum punya ya. Saya tutup dulu yang ini. Nah, kalau oke, saya sarankan Anda menggunakan Chrome ya, walaupun yang lain juga bisa ya. Cuma karena saya terbiasa Chrome, lalu kemudian kalau di Chrome itu kan kita punya ini ya, seperti ini ya, bahwa di dalam Chrome itu kita punya apa namanya, punya rumah masing-masing untuk email. Jadi setiap kita punya email yang banyak, nanti Chrome itu akan mengidentifikasi. Nah, ya saya yang sudah punya akun Mendeley di sini ya, ya di email kampus, kemudian di email pribadi. Nah, saya akan tambahkan email pribadi yang lain yang saya belum punya akunnya ya di sini.
Saya kira ini ya. Tar, lupa lupa. Tadi belum saya share ya. Sebentar. Saya screen aja. All screen saya share. Oke, saya ulangi tadi yang saya jelaskan. Jadi kita menggunakan Chrome kenapa? Ya pertama karena saya kebiasaan saja. Lalu kemudian karena tentu email kita kan pasti lebih familiar dengan Google ya. Nah karena dengan Google maka tentu browsernya juga akan lebih baik menggunakan Chrome. Walaupun menggunakan Microsoft Edge juga bisa, tetapi saya nggak terbiasa itu. Nah di Google Chrome itu kan nanti dia akan menyediakan ya rumah gitu ya untuk setiap email yang kita punya. Saya sendiri punya 10 email dengan Gmail ya. Nah, sehingga dia akan mengidentifikasi ketika buka Chrome itu ah, banyak email yang kemudian kita bisa gunakan. Nah, saya sudah punya akun Mendeley di email ini, email kampus, email IKI Jakarta. Lalu kemudian di email pribadi yang ini. Nah, saya karena ini kita mulai dari awal, maka saya menggunakan email baru yang ini. Nah, aplikasi ini saya tutup dulu ya. Ini aplikasi Mendeley, aplikasi Mendeley yang bisa yang muncul di desktop ya. Jadi Mendeley ini Anda bisa menggunakan aplikasi khusus yang ada di desktop laptop Anda masing-masing atau langsung di websitenya. Nah, nanti kita lihat pilihannya. Maka langkah pertama sekali lagi kita ke mendeley.com ya. Silakan diikuti ya yang dalam posisi apa? Posisi on table ya, yang ada yang dalam dalam kondisi apa? eh, Memang lagi duduk tenang. Kalau yang lagi kondisi jalan ya mungkin agak repot ya. Jadi yang menil.com kemudian, nah di sini kalau di sini yang bisa kita lihat create a free account. Nah ini kalau belum punya ke sini ya. Kalau sudah punya ke sini di atas ini sign in ya. Nah saya memposisikan belum punya ya dengan email yang ini ya. Dengan email yang ini. Jadi saya buat free account. Nah, kemudian, ini nama emailnya apa ya? Sebentar, kok saya lupa ya. Nama emailnya apa nih? Ya, sebentar. Saya malah lupa emailnya. Jadi email yang saya gunakan Muhammad at gmail.com. Oke, continue ya. Lalu kemudian ya ini sebagaimana pendaftaran ya, kita isi nama kita. Ya selalu buat password ya. Passwordnya Mendeley. Oke, password silakan bebas saja. Lalu klik register. Oke, nah di sini kemudian sudah diterima ya. Dulu, kenapa ya? Welcome to Mendeley. Nah, di sini kalau kita sudah punya akun ya, dan sudah sign in, ini di sini tentu tandanya akan terbaca ya nama nama akun kita. Nah, kemudian, nah di sini perhatikan di sini ya, apa namanya? Di sini ya, download Mendeley Reference Manager. Nah, ini adalah untuk mendownload aplikasi Mendeley.
yang ada di yang nanti muncul di desktop ya sebagaimana aplikasi kalau dalam HP itu. Jadi kita nanti akan membukanya di desktop seperti ini. Bentar ya. eh jadi dia akan muncul di sini di startnya ya, di start Windows muncul ini. Ini kalau kita mendownload. Nah, karena saya sudah mendownload maka tidak perlu. Nah, misalnya kita klik saja ya untuk ini kita klik. Nah, nanti silakan di sini download now for Windows. Saya sih sudah ada, tapi saya coba klik saja ya download. Tetap dia tetap berjalan ini ya. Artinya di sini ini ya. Eh, ini dia sedang mendownload ya. Kalau kita klik nanti akan muncul. Nah, ketika sudah penuh artinya sudah selesai. Sudah selesai. Lalu kita klik saja, lalu nanti install. Mendeley Reference Manager. Diklik saja. Coba diklik install. Ya, install seperti sebagaimana biasanya. Ini saya klik saja, nggak tahu ke, kalau berjalan. ah, Seperti ini. Silakan saya kira proses install seperti biasa ya. Nah, ini karena saya sudah punya, saya tidak lanjutkan ya. Nah, itu kalau mau mendownload. Kalau mau menggunakan website saja, jadi itunya saya kira di sini klik library ini ya. Nah, klik library ini, maybe later. Nah, di sini perhatikan di sini ya. Ini nanti tampilan download, tampilan aplikasi maupun tampilan website sama seperti ini. Ini saya buka yang ada di aplikasi. Ya, ini sama. Ya, ini sama. Ya, jadi baik menggunakan itu. Cuma nanti kalau tidak salah ya, nanti ada perbedaannya ada di mana nih. Nah, kalau di website ini pertama, yang saya tahu nih, saya juga tentu juga dalam masih dalam tahap ya belum ahli begitu ya. Kalau di sini di website, tampilan website itu nanti kita tidak bisa mengkonekkan ke Word, ya, ke Word. Karena nanti kita akan sinkronkan dengan Word, ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa langsung menggunakan mendelete dari Word untuk footnote, ya, untuk footnote. Nah, ini kalau di website. Nah, kalau di aplikasi, gitu ya. Nah, lihat di sini. Di aplikasi silakan nanti yang sudah download lalu sudah diinstal boleh dibuka aplikasinya. Eh, Lalu kalau di aplikasi ini akan muncul ini menu-menu ini. Nah, menu di atas ini ya, menu di atas itu yang tidak muncul di website. Mungkin ada ya di website, cuma tempatnya di mana saya belum tahu. Biasanya sih sama fungsinya, cuma tempatnya berbeda. Itu yang kadang membingungkan ya. Nah, kalau di aplikasi itu ada di atas ini ya, ada menu ini, perhatikan di atas itu. Lalu kemudian klik tool. Menu tool.
Ya, kita klik tools. Nah, di sini lihat ada ya. Nggak bisa ya. Pertama, install Mendeley Web Importer. Nah, ini nanti kita install. Ya. Kemudian yang kedua, install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, ini yang nanti kita perlukan ya untuk apa namanya? Menginstal itu. Nah, sebentar, karena tadi saya menggunakan email baru, saya harus pastikan bahwa di sini saya pakai email baru, maka saya sign out dulu ya. Saya menggunakan ini use another account. Tadi email saya Muhammad Azizam 1980 @gmail.com. Continue. Oke, sign in. Oke, nah ini eh, saya sudah menggunakan Mendeley yang dengan email baru. Nah, nanti tolong perhatikan kalau Anda punya akun banyak, itu harap dipastikan ya, antara aplikasi yang dibuka, kemudian Google Chrome yang digunakan itu sama akunnya gitu kan. Jangan sampai misalnya tadi saya kan punya punya berarti sudah punya 3 akun nih di Mendeley ya. Saya di aplikasi menggunakan akun ketiga, tetapi websitenya Chrome yang dibuka adalah akun pertama. Nah, nanti akan pasti ada error ya pas menggunakan Word dan juga pas menggunakan apa namanya ini nih Mendeley Web Importer ya. Nah, tolong kita kembali ke sini dulu nih. Ada dua dua tools yang penting ya. Mendeley Web Importer ini fungsinya adalah untuk menginput atau mengimpor artikel dari website. Bisa dari jurnal, bisa dari berita, ya, apa namanya, website berita. Bisa jadi dari website apa, misalnya website apa namanya, website pemerintah misalnya Kementerian Agama. Kita mau mengambil berita atau mengambil pengumuman dari situ, kita impor ke Mendeley Library. Ya, Mendeley Library baik yang di aplikasi maupun yang website. Nah, nanti ketika kita mau menggunakan itu, jadi kita impor dulu semua referensi misalnya dari jurnal, dari apa semua. Kita masukkan ke Mendeley Library kita. Nanti dia akan muncul di sini. Ini kalau sudah ada di sini muncul ya. Nama-nama buku, nama judul-judul buku dan seterusnya di sini ya. Nah, kemudian nanti kalau kita mau menggunakan tinggal menggunakan tool yang kedua di sini, Mendeley Site for Microsoft Word. Jadi nanti di Word kita sudah ada logo Mendeley yang kita klik. Ketika kita klik akan memunculkan beberapa artikel yang sudah bisa kita gunakan sebagai referensi. Nanti tinggal klik gitu ya. Nah, maka di sini adalah dua tool ini adalah untuk menyambungkan Word, ya, menyambungkan library ini ke Word dan juga menyambungkan library ini ke website-website yang nantinya akan kita ambil beberapa referensi yang kita perlukan. Nah, itu ya. Jadi fungsi ini. Nah, sekarang oke, sekarang kita kembali dulu ke sini. Pertama kita sekarang kita posisinya sebenarnya ada update. Update is ready. Oke, saya restart dulu. Ini ada update-nya.
Oh, install. Oke. Jadi sebagaimana aplikasi dia pasti ada update sehingga kita tadi yang sudah saya download mungkin ada update terbaru jadi kita kita install dulu. Finish run reference manager. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini saya buang dulu ini. Di sini ini karena baru jadi masih kosong di sini, ya. Nah, kalau yang sudah yang lama, yang sudah banyak, ini saya menggunakan akun pertama saya itu sudah banyak ini ya. Oke, agak lama. Oke, sebentar saya just dulu. Nah, kita lihat di sini ini yang akun saya yang sudah lama ya. Ah, sini sudah banyak referensi. Ah, ini ya, sudah penuh. Ini saya masukkan semua ada artikel, ada buku, ada peraturan-peraturan ya. Termasuk misalnya Anda yang jadi guru, itu kan guru kan banyak aturan sekarang. Nah, Anda simpan aturannya di sini supaya kalau kalau ada apa-apa mudah gitu ya. Atau ada PowerPoint, nah, simpan juga di sini. Apapun itu ya bisa disimpan ke sini. Nah, nanti juga bisa dibaca juga. Tentu nanti kalau kalau banyak itu tentu nanti kaitannya dengan muat apa namanya banyak tidaknya apa sih memori ya memori ya bisa penuh bisa ya. Baik kemudian perhatikan di sini juga eh, di sini ada kalau di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Pertama adalah ini adalah menu umum ya. Jadi semua apa yang kedua adalah collection. Ini artinya apa? Ini kita bisa misalnya tadi saya akan menyimpan referensi untuk tesis. Nah, tinggal tesis saja di sini ya. Nanti membuat gitu ya. Nah, ini kemudian saya ada artikel artikel seminar di mana di masing-masing itu kita buat grup sehingga mudah gitu ya. Mudah tidak tidak tercampur mana yang untuk tesis, mana yang untuk artikel, mana yang untuk itu. Nah, sementara yang all reference ini adalah semua. Jadi ini yang sekarang tampil ini, semua ini adalah yang all reference ini. Tampil di sini ya. All reference ini. Nah, kalau saya klik artikel ini misalnya, ini muncul artikel yang saya gunakan untuk seminar di kampus ini. Ya, cuma segini nih. Ya, cuma ada ini. Lalu artikel Miskat kosong. Burang, ini burang itu. Dokumen administrasi. Nah, ini yang saya sebut beberapa peraturan-peraturan yang itu. Dokumen akademik. Nah, maka untuk menambahkan itu ya silakan di bagian bawah ini ada create collection. Ya, oke. Tapi sebelum itu saya kembali dulu ke akun saya yang baru. Nah, supaya ini ke akun saya yang masih kosong ya. Saya kembali ke akun yang masih kosong. Oke, agak lama. Alhamdulillah.
Nah, ini berarti kan ini masih kosong ya. Nah, di sini collection ini kan juga belum ada. Kita tambahkan saja ya. Misalnya kita sekarang made lead ya 2025 genap. Nah, gitu ya. Enter. Nah, ini sudah ada. Lalu kita klik. Ini kan masih kosong ya. Nah, sekarang kita mau mengambil beberapa artikel kita masukkan ke sini ya. Nah, maka kita kembali ke sini. Install Mendeley Web Importer. Nah, ingat sekali lagi, maka kita kembali ke Google Chrome yang ini saya buang dulu biar nggak bingung. Google Chrome yang akunnya sama dengan akun Mendeley Library aplikasi kita. Dalam hal ini nih ya, akun yang ini. Nah, ini kemudian eh, apa namanya? Ah, berarti kan di sini ya, ya tadi yang namanya web importer, ya. Pertama kita bisa klik di sini, ya. Di sini kita klik atau langsung di websitenya. Kalau kita ya takut misalnya nanti pas kalau kita kliknya di aplikasi larinya kemana nggak tahu. Nah kalau kita buka Chrome yang sesuai akun dengan Mendeley Library yang kita gunakan, nah, di sini tadi mendeley.com tadi ya. Ini di bagian bawah ini ada ini perhatikan di sini ya. Nah, download ini ya. Tadi ini download aplikasi itu sudah tadi ya. Yang kedua, download web importer. Nah, sekarang yang kedua itu ya, web importer. Nah, kita klik saja ya. Muncul seperti ini lalu kita ke sini ya, get web importer for Chrome. Oke, kita klik saja get web importer ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, kemudian muncul ini ya. Perhatikan di sini ya. Add to Chrome. Ya, artinya kita menambahkan ini ke menu yang ada di Chrome. Ya. Oke, kita langsung add saja, kita klik. Salah. Tuh. Nah, kemudian perhatikan sini add extension. Oke, ya. Nah, sekarang untuk melihat itu kita klik di sini ya. Melihat tadi yang sudah kita tambahkan, klik bagian ini ya, gambar apa ini? Puzzle ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada ini ya. Mendeley Web Importer kita klik saja. Oke, mana? Nggak muncul. Mendeley Web Importer. Ngomong. Oke, ini agak trouble. Saya coba gunakan akun yang sudah ya, yang sudah ini. Oke, saya kembali dulu. Saya kembali ke
aplikasi, Mendeley Library, ya. Kemudian saya ganti akun yang lama. Ini, oke. Alhamdulillah. Nah, intinya tadi ya, mendownload web importer seperti tadi caranya. Cuma tadi yang di sini saya nggak bisa buka. Oke. Nah, saya pakai akun saya yang ini, ya, Chrome yang ini. Nah, di sini ada web importer seperti ini, ya. Nah, namun sebelum kita klik itu, oh, tadi sepertinya ini. Oke, oke. Saya ulangi dulu ya. Saya ulangi dulu. Sepertinya ada yang salah prosesnya. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu nih. Kembali ke yang baru. Jadi tadi download dan install web importer dengan cara yang tadi saya itu. Nah, sebelum itu, nah kita lihat dulu nih. Sebelum tadi, sebelum menggunakan web importer, oke, ini akun saya yang baru dan saya mau menggunakan ini ya, mau mengisi ini nih, koleksi untuk ini mata kuliah Medlit 2025 genap. Nah, kita ke Chrome yang sesuai dengan akun kita, ini ya tadi ya. Nah, sebelum kita menggunakan tadi, kita klik dulu referensi yang mau kita ambil apa. Misalnya e-jurnal IIKI. Nah, e-jurnal IIKI. Di sini jurnal-jurnal yang diterbitkan IIKI. Ya, jadi kita buka dulu sumber yang akan kita ambil, jurnal Miskat. Ya, kita buka dulu jurnal Miskat. Ya, kemudian, nah, baru kemudian kita klik web importer. Semoga berhasil. Ah, ya, nah, ini ya berhasil. Nah, ini kan satu jurnal. Kita buka dulu jurnalnya, salah satunya ya, kita buka. Oke. Lalu kita kembali ke sini ke web importer. Ini supaya keluar kita pin saja. Nah, ya klik pin supaya dia muncul di sini. Jadi kita nggak perlu ini. Setelah kita buka artikelnya, judulnya sampai ini ya, kita klik ini Mendeley Web Importer. Kita klik ya. Nah, ini akan tersedia ya, tersedia apa namanya jurnal yang akan kita ambil. Nah, kebetulan yang kita buka satu artikel nih, satu karena sudah jelas satu artikel kita klik ini kolomnya, kotaknya ya. Kemudian add. Nah, di sini lihat. Di sini my library. Ah, tadi kan kita mau menambahkan ke koleksi yang sudah kita siapkan yaitu Medlit 2025 genap. Jadi di panah ini ya, panah my library ini klik tanda panahnya. Lalu di sini collection Medlit kita klik, lalu kita add. Ya. Jadi jangan lupa klik ini sampai ada centang biru, lalu baru kita klik klik add. Nah, dia proses menambahkan artikel ini, judulnya, sumbernya, apa namanya, lalu terbit tahun berapa, edisi berapa, itu sudah masuk ke library aplikasi yang kita cek ya. Nah, di sini ya, ini ya, ini implementasi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah menambahkan referensi artikel di dalam koleksi kita. Ya. Nah, sekali lagi koleksi ini boleh Anda tambahkan misalnya nanti tesis gitu ya. Oke, apalagi artikel.
artikel UIN, misalnya kita mau ngirim artikel ke UIN gitu ya, artikel UIN sebenarnya, atau nama jurnalnya. Artikel kita mau ngirim artikel ke jurnal jurnal suhu misalnya, artikel suhu gitu ya. Nah, jadi buat koleksi dulu, baru nanti kita mencari referensi. Ya, gitu. Nah, tadi yang kita tambahkan adalah satu artikel. Sekarang kita ingin melihat satu website yang isinya banyak artikel. Nanti apakah mau dipilih tiga, dua gitu kan? Kalau yang barusan cuma satu ya. Nah, nanti bisa membuka lebih dari satu dan menambahkan lebih dari satu dalam satu kali itu. Nah, misalnya kalau di jurnal biasanya kita klik arsip ya, klik arsip. Misalnya jurnal terbaru ini ya, kita klik, coba bisa nggak ya? Lalu kita klik web importer. Oh, nggak bisa ya. Ternyata kalau kayak gini apa nih? Nggak bisa nih. eh Coba kalau Sinta, coba Sinta, Sinta, jurnal Mishkat, Wih, source jurnal. Nah, ini sekali lagi ini adalah website sumber yang di antara yang bisa kita buka adalah apa namanya? Sinta ini. Sinta ini kan dia website yang memberikan peringkat terhadap jurnal-jurnal nasional. Nah, kita klik salah satunya ini Ahkam, jurnal Ahkam yang sudah Scopus. Nah, coba apakah dia bisa, kalau kita klik web importer ini bisa menyediakan semua artikel yang munculnya apa enggak? Coba kita lihat ya. Nah, ini bisa nih. Jadi kalau lewat ini bisa, lewat Sinta. Jadi semua artikel yang muncul di halaman ini akan muncul juga di web importer. Ya. Sehingga kita tinggal pilih misalnya mau masukkan dua gitu ya, satu, dua, tiga. Langsung aja di add. Nah, jadi sekali add tiga artikel. Nah, ini tapi kalau kita coba tadi, kalau ini ke jurnal langsung itu nggak bisa. Biasanya dia per artikel satu-satu. Tapi kalau kita ke website yang mengindeks, website yang menjadi apa? Tadi ya bahasa yang mengindeks, bisa Sinta, bisa Google Scholar, bisa Scopus, maka dia bisa dengan web importer ini bisa semua artikel yang muncul di halaman itu bisa muncul juga di web importer. Ya. Sehingga ketika meng-add itu bisa langsung sekaligus banyak. Kita cek di sini, kan sudah bertambah. Nah, artikel-artikel atau referensi-referensi yang kita add di koleksi ini akan secara otomatis muncul di all reference ini. Yang tadi ya, halaman utamanya otomatis akan muncul di situ. Ya, jadi kita akan tercampur di situ. Nah, kalau ingin melihat secara kategori, maka tinggal klik yang koleksi ini. Nah, ini apa? Ini adalah dalam rangka tadi memburu ya, mencari referensi-referensi, kita cari lalu kita masukkan. Ya, kita masukkan ke library Mendeley kita. Sehingga kita misalnya, oh untuk MATLIB ini saya sudah punya 5 referensi gitu ya. Nah tentu tadi kan nyarinya masih acak nih, ya. Kalau tesis kan tentu berkaitan dengan tafsir, ya. Maka coba misalnya tesis, kita cari dulu jurnal-jurnal tafsir, misalnya
eh, jurnal mutawatir. Mutawatir. Nah, ini Sunan Ampel. Nah, kita ke arsip. Coba langsung ke arsip ya. Lalu terbitan terbaru, kita klik. Oke. Nah, nah, kita coba ya. Tadi kalau jurnal Miskat nggak bisa tuh muncul semua. Kalau jurnalnya bisa nggak? Nah, itu kadang kan website beda-beda ya. Nah, ini bisa nih. Ah, memang berarti apa ya tergantung setting setting website jurnalnya ya. Nah, ini kalau jurnal mutawatir ini bisa nih. Jadi satu apa namanya? Satu edisi sudah muncul. Ya, kita tinggal kalau mau add semua, tinggal add klik semua. Tentu tentu kan harus memilih ya sesuai keperluan apa enggak gitu ya. Ya katakanlah ini Mahmud Yunus Interpretation, oke masuk katakanlah ini. Rumah Tafid tren baru masuk. Moderasi beragama masuk. Oke. Nah, ini semua artikel yang muncul sudah. Lalu kita pilih tiga tadi, kita add saja. Maaf, salah ini salah. Salah, salah. Belum mengganti ini ya. Ah, ini kadang perlu ketelitian ya. Kita ulangi saja. Apa namanya? Kita keluar lalu kita masuk lagi. Oh, yang sudah dipilih nggak bisa ya. Nah, kita ke sini. Nah, tadi yang mau ke tesis ya. Ya, pilih tesis. Lalu yang medlit kita hapus. Centengnya kita pindah ke tesis. Ya, oke. Lalu kembali ke sini. Maaf. Back to list. Oh, ini nih. Ini yang perlu. Ini yang bagus kan nih. Jadi yang referensi yang pernah kita ambil itu nggak bisa diambil lagi gitu. Artinya nanti kita mengaturnya di Mendeley. Nah, ini juga bagus. Artinya bagus apa? Ini juga mengingat kita bahwa dia mengingatkan kita ini kan sudah pernah kamu ambil gitu. Jadi kamu nggak perlu ngulangin walaupun berbeda koleksi. Nanti tinggal bisa dipindah atau bisa kalau mau mengambil ya melalui all reference gitu ya. Kalau mau mengambil referensi yang ada di koleksi Medlit untuk koleksi tesis bisa melalui all reference. Ya, berarti ini bagus. Artinya apa? Ini juga mengingatkan kita bahwa kita sudah pernah mengambil artikel ini sebelumnya, sehingga dia tidak bisa diklik ini. Nah, maka ngaturnya di Mendeley Library. Nah, misalnya tadi ini di antara tiga ini mau saya gunakan untuk koleksi tesis. Nah, maka misalnya eh, mungkin kopi bisa nggak ya? Kopi, lalu di sini paste. Bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Nah, tadi ke sini atau klik kanan bisa nggak? Klik kanan. Oh, ini kali ya. Ini, oh, saya kan tadi. Organize. Nah, ini add to collection. Ya. Jadi misalnya tadi eh, referensi yang ada di
eh, di koleksi Medlit, saya mau pakai juga di tesis. Berarti tinggal add to collection tesis. Add. Oke, lalu kita buka tesis. Nah, sudah. Jadi tadi, kalau kita referensi yang sudah kita pernah impor, itu nanti website tempat kita ngimpor itu mengingatkan bahwa oh ini sudah pernah diambil, maka tidak bisa diambil. Berarti kita mungkin barangkali ngambilnya 10 tahun yang lalu, ya misalnya. Lalu, wah di mana gitu ya? Nah, tinggal cari, nanti tinggal cari ininya, ya, cari judulnya ya, search di sini, gitu. Nah, kalau kemudian mau memindah tadi ya, diklik, kemudian organize, add to collection, nah tinggal klik salah satunya. Nah, gitu ya. Nah, ini cara mengelola referensi apakah mau menggunakan itu. Nah, tadi cara mengimpor langsung dari website. Jadi kita cari website dulu, baru kita impor. Nah, kalau mau meng-add dari sini, dari aplikasinya ini juga bisa. Jadi klik ini, add reference, ya. Lalu apakah import file, ya, import library, itu bisa. Nah, tapi di sini pilihannya tadi kalau misalnya import library, hmm, deep text. Nah, ini mengambil dari mana? Dari komputer ya. Kalau ini ngambil dari komputer. Misalnya, saya mau mengambil file ya. Misalnya dari hmm, Astagfirullah. Penelitian misalnya. Mana sih? Misalnya buku. Ada file buku misalnya, ya. Nah, ini misalnya membantah klaim kesalahan. Nah, kalau ini menambahkan file dalam bentuk utuh, ya, dalam bentuk PDF, ini juga bisa. Kalau yang tadi hanya dalam bentuk link gitu ya, link yang mungkin tidak ada PDF-nya. Nah, tapi kalau ketika kita citasi itu sudah bisa. Kalau kita gunakan di footnote. Alhamdulillah. Nah, ini referensi dari buku, dari komputer, dari laptop, ya, nah, sudah ada ini ya. Nah, jadi kalau di sini adalah mengambil referensi dari laptop, ya, dari file kita, dari dokumen yang ada di dalam laptop kita. Itu menggunakan add reference ini. Jadi file, bisa folder, satu folder utuh bisa diambil, atau file yang sifatnya ini apa namanya, library bibliografi atau EndNote ataupun ini. Nah, ini saya belum mempelajari, mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa sharing ya. Bentuknya apa ini saya belum belum tahu. Nah, ini adalah cara pertama adalah mengambil referensi baik berupa link artikel jurnal di website atau pemberitaan. Nah, misalnya kalau pemberitaan ya, misalnya kita cek misalnya kita ke Chrome, kita masuk ke website baru misalnya berita.detik.com. Nah, misalnya kita mau mencari berita tentang apa namanya, premanisme. Sekarang yang lagi viral ya, premanisme misalnya ini. Kita cari di website berita itu premanisme. Nah, nah, coba kita bisa nggak ini semua berita yang muncul bisa di, oh nggak bisa berarti ya. Nggak bisa, tadi saya kira bisa. Berarti harus diklik tahu apa namanya. Misalnya berita ini, klik beritanya dulu, baru kemudian klik Mendeley Web Importer, ya. Nah, baru kita klik ini. Ini akan menjadi
referensi juga, referensi berupa berita gitu kan. Jadi Anda tidak perlu mengcopy paste apa itu alamat websitenya, langsung di sini aja. Ini untuk tesis kita udah kita add saja. Nah, nah, jadi sudah muncul juga di sini. Ini berita, ya berita. Nah, kemudian perhatikan di sini. Misalnya kita sudah melihat ini ya. Ternyata berita dari detik.com ini informasi tentang itu nggak lengkap. Kalau ini kan lengkap nih, ada pengarangnya, ada tahun terbitnya. Ini. Jadi ketika kita klik, dia informasinya udah lengkap di sini ya. Ya. Nah, kalau tidak lengkap, kita bisa tambahkan. Misalnya tadi yang detik tadi barusan, wah, kok nggak ini? Nah, kita tulis saja detik.com ini sumbernya, tahunnya. Tadi nggak tahu tahun berapa ya, tapi katakanlah tahunnya 2025, bulannya bulan sekarang Mei ya, bulannya 05, oke. Tanggalnya katakanlah sekarang 24, bahasanya kalau nggak perlu ya nggak usah gitu ya. Nah ini nanti penting untuk pas kalau sebab kalau di sini kosong ya, kalau di sini kosong nanti pas kita footnote ya itu jadi nggak lengkap gitu ya. Maka kita perlu tambahkan ini. Oke ya, yes, yes, oke. Muncul nggak nih yang kita tambahkan? Add by me, ceng. Oh, nggak perlu. Muncul nggak kira-kira? Ngomong. Ya tadi misalnya detik.com. Ya. Termasuk URL-nya kalau nggak muncul di sini kita bisa copy dari sini. Kalau nggak muncul ya kita copy dari sini. Lalu kita tambahkan di sini ya, URL-nya. Data akses. Oke. Nah ini kalau sudah gimana ya? Kok lupa jadi. Nah itu udah muncul ya. Nah ini udah muncul di sini. Nah, itu sekali. Kalau referensi yang kita itu maka perlu dicek sebelum kita ini, sebelum nanti kita gunakan di Word, kita harus cek dulu satu persatu ya. Setelah kita impor, kita cek dulu. Ya, klik di judulnya, nanti muncul ini. Ini misalnya bulannya perlu perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak usah gitu ya. Jurnal udah ada, page halaman, translator gitu ya. Nah, URL nih, URL tadi belum ada ya. Nah, berarti kita harus carikan URL-nya tadi di website apa tadi? Di sini ya. Nah, misalnya kemunculan Rumah Taufik tadi ya. Kita klik, lalu kita judulnya, klik judulnya, lalu URL-nya yang di sini kita klik, kita copy, Ctrl C, lalu kita kembali ke sini, add URLs, kita copy paste di sini. Nah, nah termasuk di sini kalau DOI kan, artikel kalau itu pasti perlu DOI, lalu perlu ISSN ya. Kalau belum ada nanti harus ditambahkan. Oke. Nah, ini sudah ada, sudah kita tambahkan, kita keluar lagi.
Nah, artinya apa? Artinya ya tadi selain impor otomatis itu perlu dicek juga apakah datanya sudah tersimpan semua. Ya, karena tidak otomatis ya. Kalau ini nih yang tadi miskat udah otomatis ada. Nah, itu ya. Kalau yang tadi ternyata nggak ada. Coba yang ini sudah ada. Oke. Yang penting URL dan ISSN. Ya. Biasanya kalau kita mengambil dari jurnal, yang nanti perlu dibaca di sini ya. Jadi sekali lagi, jadi untuk memastikan data apa kalau bahasa itu metadata ya. Metadata artikel yang baru saja kita impor, kita harus pastikan metadatanya atau informasi tentang artikel itu lengkap. Ya, jadi kita klik di judulnya ini, lalu muncul di sini. Nah, maka pengarangnya ada, tahunnya ada, bahkan bulannya, tanggalnya ada, kemudian volumenya ada, lalu ini alamat websitenya, URL-nya, dan tahunnya, lalu ISSN dari jurnalnya ada. Ah, berarti udah cukup. Kalau ISSN-nya nggak ada, berarti harus kita cek websitenya, nomornya berapa, kita masukkan, tambahkan gitu ya. DOI ya, di sini belum ada DOI, walaupun nggak penting, cuma kita mau tambahkan DOE-nya. Nah, kita kemiskan dulu. Tadi yang, nah DOI itu di sini. DOI itu nah, kalau DOI itu harus membuka artikelnya. Udah agak lambat juga nih. Nomor DOI itu adalah nomor artikel secara internasional. Jadi semua artikel itu punya nomor identitasnya yang harus sebagai pembedaan dari artikel-artikel yang lain. Oh, di sini nggak ada ya. Coba kalau di sini. Nah ini nih. Kalau tadi nggak ada ya. Ini DOI nih. Maka kalau nggak ada, kita harus copy paste. Kita tambahkan di metadata ini. DOI. Paste aja. Nah, ini sekali lagi kita apa? Jadi pertama tadi mengimpor judul-judul artikel atau judul buku ke sini. Setelah terimpor kita cek satu persatu metadatanya lengkap nggak? Khususnya kalau jurnal berarti pengarangnya, tanggal terbit, edisi terbit, nomor ISSN jurnal, ya gitu ya. Nah, ini penting karena nanti jadi pas footnote dan pas daftar pustaka itu kan harus lengkap. Kalau ini nggak dilengkapi nanti pas ketika sudah kita kita pasang ke Microsoft Word atau di file tesis kita di Microsoft Word itu nanti nggak lengkap jadinya. Nah itu yang kalau kita nggak memperhatikan metadata atau informasi dari artikel. Nah, memang sekali lagi kadang ada yang lengkap, begitu kita impor ada yang lengkap gitu ya. Tapi ada juga yang masih kosongan. Nah, itu kadang memang tergantung setting dari jurnalnya. Nah, jurnal yang sudah bagus biasanya udah lengkap gitu ya. Jadi begitu terimpor semua informasinya udah lengkap, kita nggak perlu menambah-nambahkan lagi. Oke, ini tadi ya. Jadi pertama mendownload itu sudah, lalu mendownload web importer, lalu menambahkan koleksi dalam library, lalu menambahkan referensi. Nah, sekarang kita mau menggunakan referensi yang ada di Mendeley Library ini ke tesis kita. Nah, maka kita langsung aja ke Word. Nah, kalau yang baru maka perhatikan tadi kembali ke tools ini, kita ini install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, kita klik ini, nanti muncul atau kembali ke website. Nah, lalu ini get it now ini ya. Nah, karena saya sudah ada, maka di sini ya.
Nah, di sini kalau sudah ada maka ketika masuk ke Word kita ke menu ya, menu reference ini. Di menu reference kita klik ya, reference. Lalu di sini muncul ini. Kalau kalau tadi sudah kita download, nanti akan muncul di sini. Ya, akan muncul di situ. Nah, maka coba kita klik saja Mendeley set ini. Kita klik. Nah, lalu ini get start ini ya, jangan lupa get start. Nah, ini kadang dia ingin kita apa namanya kita eh, sign in dulu. Nah, perhatikan sini ketika muncul sign ini kita harus cek ini akunnya yang mana, ya. Nah, ini merefernya ke akun yang lama ini, akun saya yang lama nih. Oh, berarti apakah saya harus ini dulu? Nah, ini sekali lagi agar bersabar ya, kayak gini hal-hal yang jelimet gitu ya. Mungkin saya harus pakai ini dulu. Kita install menyelesai. Get it now. Aduh, apalagi ini? Ini suruh. Ini jangan lupa. Biasanya kalau kalau itu kita harus sign in ke Microsoft kita, ya, ke Microsoft kita. Bisa pakai yang mana ya? Yang yang ini kayaknya. Sign in. Kayak gini kan harus sabar ya. Kalau nggak sabar, waduh. Wih, salah. Yang mana? Yang mana? Oke, saya coba dulu pakai akun yang lama juga ya, supaya yang sudah nyambung nih, yang sudah nyambung. Hmm. Oke, ya ini sekali lagi saya pakai akun yang pertama, cuma prosesnya sama. Jadi kita ingin menggunakan apa? Ingin memasukkan artikel di dalam Mendeley Library ini ke Word, ke file tesis kita di Word, ya. Nah, maka tadi sekali lagi yang sudah install dulu, ya. Nah, saya tadi kebetulan sini yang terinstall sudah menggunakan akun yang pertama tadi. Saya get start, eh, lalu diarahkan untuk sign in lagi. Oke. Nah, di sini adalah ya ini sebenarnya menjadi jendela
menjadi apa namanya jendela untuk apa namanya untuk Mendeley library yang di aplikasi. Nah, sehingga kita ketika ingin menggunakan ini, oke sebentar. Tadi sepertinya ada, oke bentar ya. Nanti saya. Kita misalnya ini yang kemarin ya, draft yang kemarin. Misalnya ini, lalu di sini ada mau kasih footnote, maka tinggal kita arahkan kursor ke sini, ya. Lalu kemudian pilih salah satu artikel yang mau kita jadikan footnote. Nah, misalnya ini ya, komunikasi intra. Kita klik di sini, lalu insert, ya. Jadi setelah klik centang biru, insert citation. Kita klik. Nah, di sini ini yang menggunakan yang disebut body note. Ya, jadi footnote tapi dia menyatu dengan paragraf. Ya. Nanti kita kalau mau kalau mau menggunakan itu tinggal ganti nih citation setting. Ya. Nah, yang footnote itu apa ya? Ini untuk kan tadi sekali lagi ini kan body note. Body note itu adalah salah satu eh, gaya citasi atau citation style. Nah, body note itu adalah citasi dengan gaya American Psychological Association atau APA yang nomor 7. Nah, kalau yang footnote, kita coba cek ya. Footnote adalah gaya citasi apa? Nah, maka ini ada beberapa istilah dalam dalam footnote ya. Eh, ada yang disebut dengan gaya Turabian, ada gaya Chicago ini ya. Ini saya juga tentu apa namanya, tentu masih belajar juga ya. Nah, yang supaya jadi apa namanya? Jadi footnote bukan body note ya. Nah, coba kita cek di sini. Change citation style. Itu atau manual ya, saya lupa. Nah, citation style ini sebenarnya adalah setting untuk urutan ini, urutan apa? Urutan mana tadi? Ya, urutan ini. Jadi nama pengarangnya itu apakah nama belakang dulu baru nama depan seperti ini ya. Lalu kemudian kalau namanya banyak, maka dia disebut dengan begini urutannya. Kemudian setelah nama pengarang baru tahun terbitnya. Setelah itu kemudian eh, judulnya, judul artikelnya, lalu judul jurnalnya. Nah, lalu kemudian, ini citation style itu mengatur ini. Ya, mengatur urutan namanya itu apakah nama belakang dulu atau nama depan. Lalu kalau pengarangnya banyak apakah disebutkan dan kawan-kawan atau disebut semua lengkap gitu ya. Baru setelah itu ini untuk apa? Citation style. Nah, cuma yang kalau jadi kalau jadi footnote apa endnote itu apa ya? Saya lupa ya. Tapi sementara ini ya, ini sebenarnya sama mungkin nanti dibuatnya apakah secara manual atau bagaimana ya. Coba Turabian mana tuh? Di Chicago coba. Chicago. Smith John. Hmm.
Ya, update. Hmm. Oke, nah dulu ya. Untuk masalah itu kita ini, tapi kita ini dulu, kita ulangi dulu soal kita hapus dulu. Jadi mau mau menggunakan referensi tadi, misalnya di sini kita gunakan pendekatan Makosidi, ya, lalu insert citation, ah, nah di sini misalnya nah, ya, baik. Kemudian misalnya yang di sini menggunakan kualitas hadis-hadis ini, kita klik, ya. Nah, kita sudah punya dua footnote. Nah, sekarang kalau mau menampilkan ini di daftar pustaka, ya. Jadi tadi kita sudah memasukkan dua footnote, lalu dua footnote ini akan kita tampilkan di daftar pustaka. Nah, maka di sini ya masih di ini yang putih, yang Mendeley set ini, klik ini yang titik tiga ini, ya. Kita klik lalu insert bibliografi, insert. Will be your cursor location. Continue. Kok gitu? Oh, salah ini. Bentar, bentar. Salah, salah. Salah, salah. Kita delete dulu. Kita insert bibliografi. Oh, kita sebelum insert, kita pindahkan kursor dulu ke paling belakang ya. Jadi ke halaman paling belakang, ya langsung continue. Ah, oke. Nah, jadi ini otomatis ya akan menjadi daftar pustaka. Nanti tinggal tinggal apa namanya? me- Mengedit kalau memang ada yang mau diedit misalnya, oh ini namanya apa gitu ya. Eh, Apakah oh ini perlu dokter misalnya, tinggal ganti dokter, misalnya gitu ya. Kalau mau ada tambahan, tapi intinya di sini sudah sesuai dengan apa yang di itu. Nah, tapi sebelum ini dibuat, maka tadi kita harus memastikan citation settingnya, ya. Jadi misalnya kalau di kita biasanya pakai APA, pakai APA ini yang ini ya. Lalu kita update, nah dia berubah juga tuh. Ya, dia akan berubah secara otomatis yang ada di sini. Nah, nanti misalnya kita di pedoman akademik kita pakai ini Chicago, nah, tinggal ganti aja gitu. Nanti akan otomatis berubah di sini. Lalu pas nanti mau ngirim artikel, ya, mau ngirim artikel itu ternyata jurnalnya menggunakan APA sama, tinggal kita ganti di sini. Ceng citation style, lalu klik klik ininya, ya. eh Set another style. Enggak ada ya. Ya tinggal klik lalu tadi apa namanya? Change gitu ya, ganti. Nah, nanti akan otomatis berubah. Nah, ini cara tadi menggunakan referensi yang sudah kita kumpulkan di Mendeley Library ke tesis kita. Nah, gitu ya. Nah, tentu ini kan dilakukan di akhir, maka tentu untuk
insert apa namanya? Insert bibliografinya lebih baik nanti belakangan. Jadi ini hanya contoh saja. Jadi setelah dari misalnya selesai semua tesis baru insert bibliografi ini. Nah, tapi sekali lagi jangan lupa ya ketika sebelum insert pindahkan kursornya ke halaman paling belakang ya. Baru kemudian klik titik tiga ini lalu insert bibliografi. Nah, nanti akan muncul secara otomatis. Nah, itu ya kira-kira penggunaan Mendeley. Ya. Nah, ini sekali lagi Mendeley akan sangat memudahkan tadi. Ya, ini seperti ini contohnya ya. Jadi setiap misalnya saya tahun 2002 saya ngirim artikel ke ini, referensinya apa saja. Lalu pas 2024, jadi kita bisa melacak history ya, history referensi yang kita gunakan dalam tulisan-tulisan kita ya. Dan ini tentu ya seperti email, artinya dia akan ada terus gitu ya. Akun Mendeley ini ya selama Mendeley-nya sendiri tidak tutup ya, artinya kita aman. Jadi kita bisa mengidentifikasi referensi-referensi yang kita gunakan bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Nah, sementara itu ya, apa namanya, penggunaan Mendeley untuk mempermudah dalam mengelola referensi untuk karya ilmiah kita. Baik, semoga tadi ini ya, pada ngikutin ya, maksudnya pada sambil praktek gitu ya, sehingga tidak apa namanya. Jadi ada tiga hal pertama tadi ya. Pertama websitenya, yang kedua aplikasinya, dan yang ketiga bagaimana menggunakan atau mengkonekkan aplikasi itu ke website website yang nanti akan kita jadikan sebagai sumber sumber mencari referensi yaitu melalui web web importer. Lalu yang kedua bagaimana menggunakan referensi itu ke file tesis kita di Microsoft Word. Nah, itu menggunakan apa site apa namanya Mendeley site for Microsoft Windows for Microsoft Word. Oke, saya kira itu ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Masih mencoba Ustaz. Masih mencoba. Ya di pas ini tadi pas ditulis pas di yang eh, di install Mendeley site for Microsoft Word ini ya apa di kita masukin yang email kan yang pas di eh Ya, masukin email yang kita gunakan untuk Mendeley aplikasi tadi ya sebelumnya. yang sebelum. Ya. Nah, cuman pas di apa, pas di ini pas di toolsnya kan pas dimasukin ini pertama install Mendeley web importer kita sudah ini sudah download kan yang di pas install Mendeley site for Microsoft Word itu pas Ya. dimasukin ternyata emailnya incorrect nih. Berarti mungkin harus ini ya emailnya yang lain kayaknya sedih. Maaf, maaf. Coba mungkin bisa share, Mas Abdul Hakim. Bisa share mungkin. Oh, gimana? Oh, pas Bisa hilang. di share nggak ini ya? Tampilan itunya.
Nanti ini coba dulu. Nah, udah masuk. Set. Oke. Ya, sudah. Nah, hmm. Yang misalnya udah masuk satu. Share screen udah. Sudah, sudah. Udah ya. Coba lagi. Ini Ya. pas pas ditulis ditulis eh install Mendeley Cyber Windows. Hmm. Kan dikliknya di sini tadi ya, Ya. di sini kliknya. Nah, tadi yang kita masukin yang email ini, Seth. Oh, ini akun antum Microsoft apapun yang antum punya. Gimana, Seth? Bukan bukan yang untuk Mendeley. Oh, bukan ya? Bukan, bukan. Oh, pantesan. Nah, tadi saya juga itu, saya lupa itu. Eh, Lupa Microsoft saya. Nah, maka saya, oh, berarti bisa ya, salah ya? ya, ya. Jadi akun Microsoft antum apa? Oh, Tadi tadi itu hanya pintu masuk. Tadi nggak ada kaitannya dengan Mendeley, oh, enggak. Oh, gitu ya? tapi pintu masuk karena kita mau karena kita mau apa namanya lintas itu kan dari Mendeley ke Microsoft kan beda perusahaan sehingga Gitu. kita harus izin gitu lah, izin ke Microsoft supaya Mendeley itu bisa kita masukkan ke Microsoft gitu. Oh, berarti nggak ada kaitan, bisa ya? Nggak ada kaitan dengan apa ya? Dengan yang Nggak ada. oh, nggak ada email ini ya? Ya, yang penting akun Microsoftnya bener ya udah otomatis. Oh, gitu, Seth. Nama saya kita sering lupa akun Microsoft kita gitu. Itu yang Nah, betul. Karena ini saya lupa nih, tapi Anda coba dulu ya. Mungkin ya. Anda coba lupa ini ya. Microsoft-nya. Karena ada beberapa email saya Nah, coba. kalau lupa mungkin mending bikin baru gitu ya. Oh, bikin baru ya. Nah, bikin dulu supaya karena ini semacam kita suruh minta izin ke Oh iya. Microsoft gitu. Ini kayaknya ini cuman anak passwordnya Lupa jangan lupa ya. lagi. Nah, berarti kalau kalau passwordnya lupa berarti forgot your password bisa deh. Ya, ya bisa ke situ. Karena coba dulu saya. Tapi ini akun antum ya, akun Microsoft juga ini ya. Gimana Sat? Email ini antum gunakan sebagai akun Microsoft. Kalau Email nggak yang salah ini. kalau nggak salah Sat, karena lupa lagi dulu kan ya. Nah, kalau antum klik forgot password, nanti akan diarahkan untuk ganti password kalau sudah benar ya. Oh iya nanti atau anak cek ulang saya, anak cek ulangnya nanti. Berarti Ya, ya. pada intinya yang penting ini kan di langkah-langkahnya yang penting. Iya, iya. Karena itulah yang ini. Karena udah lama sekarang 2021 jadi udah hafal cuman nggak dipakai-pakai lagi. Jadi eh, tukar laptop uninstall ya lupa lagi udah lama kan udah 2021 dulu sempat Iya. sempat ngambil S2 tapi nggak nggak dituntaskan dulu kan. Oke, Oh, baik. Ya, jadi nanti kalau sudah diatasi, insya Allah bisa selesai itu. salah nanti di ini lagi Ya, salah di stop aja bisa diulang lagi lah Seth. Eh, Ya, baik. ini berarti yang untuk nanti ini juga bisa yang Mendeley juga bisa untuk ini saja ya, untuk panduan ke depan misalnya tesis berarti bisa pakai ini ya, pakai Mendeley ini saja ya, Ya, pakai Mendeley. Cuman kan itu di apa di panduan pedoman tesis kan ada ini ada aturan baku ya, jadi IIK gitu kan. oh ya, ya, itu yang mau nanti kita rubah Oh gitu. supaya menyesuaikan dengan Mendeley itu. Oh gitu Sat. Jadi Ya, belum ini ya, belum ada ini ya. ya, ya. Makanya khawatir nanti Karena misalnya kedua kita. itu masih yang manual itu. Oh gitu. Iya ya. Ya, jadi memang nanti bisa dua. Jadi selama itu belum dirubah, Berarti masih bisa kalau saya. masih manual itu ya menggunakan model yang ada di panduan. Iya. Artinya urutan nama pengarang, nama judul, itu pakai itu.
Oh, masih bisa saja ya? masih bisa. Masih bisa Tapi ya? kalau pakai Mendeley ya maka ngikutin yang ada di Mendeley gitu aja. Oh gitu. Kalau berarti Cara itu. bisa dua opsi saja ya, bisa mendelay dengan Ya, yang panduan ya. ini. Ini saat Afan, satu lagi nah. Kalau yang ini saat mumpung anak ingat, kalau yang untuk yang draft kemarin saya, ini terkait di luar mendelay ya. Nanti anak berlanjut lagi. Oh, ya. Draft kemarin, draft proposal tesis itu bisa apakah untuk embrio untuk tesis ini saat di pengajuan tesis nanti atau memang itu hanya sebagai tugas saja saat? Nah, itu nanti makan lagi saya review ya. Oh jadi PO ya? Kalau itu bagus yang sudah antum kirim, nah, bisa antum nanti lanjutkan untuk mata kuliah seminar proposal di semester 2 Oh gitu. Ustaz. supaya bisa lanjut sampai tesis. Jadi antum nggak kerja Oh, 2 kali gitu. iya, karena kemarin kan pas di pertemuan awal sempat ini ke antum saat soal, karena kan mau bahas yang lanjutan skripsi lama. Ternyata dulu kan skripsi itu kan 2023, 2003 ya. Ya, Itu Anda sudah kehilangan ininya apa filenya karena dulu masih manual, tesisnya juga dicari sudah entah kemana gitu. Makanya Anda akhirnya udahlah buat yang baru aja gitu kan. Padahal oh kalau gitu. dilanjut, Maksudnya iya. datanya juga hilang ya? Hilang saat dulu kan pakai disket. Kita ngetiknya juga di rental dulu. Dulu disket. Ngetik Iya, di iya, iya, rental, iya. ternyata kehilangan ini apa yang fisiknya. Cuman kalau judul masih anak ingat kan, judulnya masih anak ingat. Isinya cuman kan harus kalau diketik lagi ya harus cari referensi lagi. Kita kan masih manual tuh. Sat. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya silakan saja ya. Yang penting memang mana yang datanya lebih siap itu kan Iya akan lebih betul. Sat. mudah sebenarnya. Iya, Sat. Berarti berarti di yang anak kan sempat terlambat kemarin saat ngirim tuh di yang pas akhirnya di perpanjang lagi berarti sudah masuk saja ya Belum tahu kan itu yang masuk 40. Ini semua ada 43 ya. 43 ya. Nah, yang baru masuk 40 berarti ada 3 yang belum. Kemarin ada yang sudah ke WA. Iya, Nanti akan saya buka lagi supaya bisa dikirim lagi. yang kemarin pas dibuka lagi sama Antum, mana sudah kirim, sudah Oh, sudah dikirim, ya? Oh ya, oke. sudah dikirim. Kemudian sudah masuk lah. Oke, oke. Baik, baik. Oke, saat dia sekarang saat. Baik, Afwan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ustadz Mahmudi Abdillah. Apakah ada panduan? Ada ya. Jadi silakan di website Pasca Sarjana IKI Jakarta. Di sana ada panduannya. Tapi sekali lagi panduannya memang akan kami update terkait Mendeley. Belum ada di situ. Nah, sampai itu belum diupdate, maka Anda punya dua opsi. Untuk footnote ya, khusus untuk footnote, Anda menggunakan sesuai yang ada di panduan buku panduan tersebut. Kemudian yang kedua, Anda nanti menggunakan Mendeley. Yang kalau Mendeley tentu mengikuti yang ada di Mendeley gitu ya. Karena yang ada di footnote itu model lama itu. Yang ada di buku panduan itu model lama. Yang kadang kita buat nggak tahu dari mana rujukannya gitu ya. Nah, karena kita sekarang tuntutannya kalau artikel-artikel kita kirim artikel itu kan seringkali pihak jurnal yang menerbit itu dia harus mengikuti model-model citasi sesuai Mendeley, maka nanti mau nggak mau kita harus menggunakan Mendeley. Maka selama nanti buku pedoman belum diupdate ya, kalau mau manual berarti menggunakan cara yang ada di buku panduan. Lalu kalau menggunakan website ya berarti tinggal mengikuti apa yang disediakan oleh Mendeley. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Mahmudi Abdillah juga adalah apakah tesis bisa diganti dengan jurnal? Ya, kami sebenarnya ingin mengambil opsi atau sedang memikirkan agar tesis bisa diganti jurnal. Cuma dalam peraturan, jurnalnya itu harus jurnal Sinta 2. Ya. Sebab kalau jurnal Sinta 4 itu untuk S1. Jadi S1 sekarang itu bisa diganti jurnal Sinta 4. Nah, untuk S2 itu harus Sinta 2. Kalau S3 harus Scopus. Nah, jadi dulu kita berpikir kalau dengan jurnal lebih mudah, ya kan lebih ringkas ya kan jurnal cukup bisa
bisa 20 halaman ya, paling banyak 30 halaman, bisa 7 tergantung jurnalnya gitu ya. Tetapi Sinta 2 ini sekarang ini susah. Kemudian yang kedua, Sinta 2 ini sudah menjadi ajang komersialisasi, sudah mahal. Ya, bisa sampai 10 jutaan kalau mau menerbitkan artikel ke jurnal Sinta 2. Nah, maka setelah setelah kita mengalami berbagai peristiwa itu, kita mulai berpikir ulang, wah ini bisa nggak ya? Apa namanya? Kalau kita buat kebijakan diganti Sinta 2 itu nanti yang mengambil opsi apa di jurnal itu nanti bakal jatuhnya bisa lebih susah plus lebih mahal. Lebih susah itu apa? Karena kita nanti kalau dengan jurnal Anda mengikuti aturan yang dibuat oleh jurnal, bukan aturan kita. Ya, jadi kita secara secara materi saja, tapi secara teknis harus mengikuti aturan yang dibuat oleh jurnal yang Anda nanti harus terbit. Yang Anda apa jurnal yang menjadi tujuan Anda untuk menerbitkan artikel Anda. Nah, sekarang jurnal Sinta 2 itu ya pengalaman kami pertama lama ya bisa 2 tahun. Yang kedua mahal ya. Jadi sudah lama mahal lagi. Yang paling murah artinya paling murah itu kalau tulisannya bagus lalu lalu nanti Anda mengikuti apa? Mengikuti revisi-revisi yang diinginkan oleh jurnal itu kan bisa berkali-kali. Kirim hari ini nanti minggu depan direspon tapi ditolak gitu ya. Atau ada catatan revisi ini kita revisi kirim lagi dibalikin lagi revisi ini ya itu bisa berkali-kali bahkan saya mengalami itu 6 kali revisi bolak-balik lalu begitu mau terbit wah suruh bayar lumayan itu ya hitungannya lumayan ya ada yang kena 4,5 juta gitu ada yang ya tadi yang kalau yang itu bahkan sekarang yang saya dengar bisa sampai 10 jutaan Sinta 2 itu. Nah, ini maka kemudian kita nggak jadi keluarkan kebijakan itu. Karena tadi, ya, dulu kita berpikir itu karena kita berpikir, oh bisa Sinta berapapun. Ternyata nggak bisa. Kalau kalau Magister ini harus jurnal Sinta 2. Kalau Sinta 4, ya kan kita punya Sinta 4. Ya, kami di Pasca punya jurnal yang terakreditasi Sinta 4, yaitu jurnal Miskat. Nah, itu cukup. Tapi ternyata itu untuk S1. Ya, jadi saya sudah menerima dari beberapa UIN, UIN Lampung, UIN Sumatera Utara, berkirim ke kita bermohon. Saya tanya untuk apa ini? Pak ini untuk gantinya skripsi katanya. Oh ternyata gantinya skripsi itu harus Sinta 4. Sinta 4 ini bayar, bayar juga ya. Bayarnya 750.000 mereka itu. Ya. Nah kalau Sinta 2 tadi ini sudah enggak sudah per apa namanya per apa apa namanya permainannya sudah di luar nurul ya sudahlah lama mahal lagi nah itu maka kita masih maju mundur ya terkait tadinya kita pengen itu kasih bahwa tesis bisa diganti jurnal. Tapi kita baca aturan dan baca dari beberapa kampus harus jurnal Sinta 2 nggak bisa di bawah itu. Setelah itu kita punya pengalaman. Ya, Pak. Kalau sendiri saya 3 kali kirim ditolak. Ada 3 artikel ya. 3 artikel saya ditolak. 2 artikel saya itu revisinya 6 kali ya. Itu kan ngikutin gitu lumayan pening gitu. Energinya habis gitu ya. Nah, maka dengan pengalaman itu saya jadi berpikir ulang. Wah ini kedengarannya memudahkan tapi ternyata malah sangat lebih menyulitkan gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, kecuali Anda siapa tadi? Mas siapa tadi? Siapa namanya tadi? Modi.
Kecuali Mas Mahmudi Abdillah itu memang sudah punya pengalaman eh, mengirim artikel ke jurnal Sinta 2 atau bahkan punya rekan yang menjadi editor di situ. Sekarang ini kadang memang, bukan kadang ya, ya kita di beberapa hal memang tergantung orang dalam itu ternyata juga terjadi di situ ya. Nah, kecuali Mas Mahmudi punya orang dalam di jurnal yang siap itu, wah, silakan ya. Kalau yang nanti siap, jadi selama rentang antara antara tahun ini ya, tahun ini sampai tahun nanti lulus, misalnya lulus, kalau Anda kan bisa lulus di sekarang apa? Sekarang kemarin masuk Februari ya, Februari. Jadi Februari 2026 atau sampai Juli lah. Berarti antum bisa lulus Juli 2026 ya. Kan semester ketiga. Kalau di antara sekarang ini sampai Juni 2026 Anda bisa terbit Cinta 2. Nah, itu nanti coba atau Anda berencana lalu Anda optimis lalu bisa diterima ya, itu bisa kita apa? Kita sebagai pengganti tesis. Ya, kalau Anda bisa terbit Cinta 2. Nah, nanti kalau dilaporkan ke kami, nanti bisa bisa tentu kita verifikasi benar nggak Cinta 2-nya, lalu Cinta 2-nya SK-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa jurnal itu ya. Kalau dia masih berlaku sampai tahun Juni 2026, wah nanti kalau Anda bisa, kita bisa kita bisa apa putuskan itu bisa menjadi pengganti tesis. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini challenge nih. Kalau Anda bisa ya terbit jurnal Sinta 2, terbitnya antara kalau sekarang sudah Mei ya. Jadi antara Mei 2025 sampai Juni 2026. Jadi edisi jurnalnya edisi antara itu, ah, itu bisa kita putuskan nanti Anda jurnal artikel Anda bisa menjadi pengganti tesis. Nah, jadi kita nggak kasih kebijakan dulu, tapi kasih tantangan kalau bisa jadi ganti tesis. Kalau kebijakan nanti saya takutnya menjerumuskan karena tadi karena pengalaman ya nggak tahu tadi sekali lagi kita beda-beda nasibnya gitu ya. Nah, mungkin ada yang kenal punya kenalan editor lah. Lalu nanti sih agak ketat kan kadang ada jurnal yang apa yang dia sengaja untuk komersial. Jadi dia sekali edisi itu 100 artikel. Dia benar Sinta 2, tapi tadi dia menyediakan edisi khusus yang dalam edisi itu bisa 100 artikel. Nah, itu untuk tadi, untuk komersialisasi. Jadi, pasti yang 100 artikel itu bayar semua. Jadi, bayangkan 100 artikel itu bayar minimal misalnya katakanlah murah-murahnya 5 juta. Kan pengelola jurnalnya kaya itu ya. 5 juta kali 100. Nah, yang kayak gini ditolak ini. Jadi, harus edisi normal yang biasanya hanya 10 artikel gitu ya. Paling banyak 15 artikel. Itu edisi normal. Tapi kalau lebih dari 20 artikel itu sudah pasti edisi khusus yang memang disediakan untuk orang-orang yang pengen tujuan tertentu lah supaya dengan Sinta 2 itu. Nah, itu yang kemudian oleh oleh apa? Itu nggak boleh. Jadi harus edisi normal yang biasanya satu edisi hanya paling banyak 15 artikel itu pasti melalui proses seleksi yang sangat ketat gitu ya. Sehingga tadi kalau Anda bisa terbit, nah itu lalu Anda lapor ke saya, itu nanti bisa kita putuskan untuk pengganti tesis. Nah, gitu gimana Mas Mahmudi? Siap, kira-kira? Gitu ya, saya kira ya. Saya kira sudah cukup, sudah setengah 11. Waktu saya sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. eh Insya Allah minggu depan, baik saya sudah selesai review atau belum, kita akan
kita akan mendengarkan presentasi dari Anda semua. Nanti sedapatnya aja berapa, apakah 5 orang atau 6 orang, mempresentasikan draft proposalnya masing-masing. Gitu ya. Supaya dari sekarang sudah bisa diidentifikasi apakah saya akan di tema yang sekarang saya rencanakan atau enggak gitu. Nah, nanti kita kita kasih masukan-masukan apakah lanjut atau tidak dengan rencana yang sudah Anda tulis di draft proposal itu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Jazakumullah Ya, warahmatullahi Terima Masya kasih banyak Allah, Bang. tabarakallah. Bisa komen saja di Sudah selesai kolom habis.